Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang universitas tanpa Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang universitas tanpa
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di acara pembinaan BS. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan di kegiatan pagi hari ini tanpa ada kendala suatu apapun. Doa dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya juga akan mendapatkan syafaat pula di akhir, di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan diri, nama saya Rika Damayanti dari Universitas Muslim Indonesia, kelompok mentoring I41D, BSI Scholarship Inspirasi Batch 4, yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sebagai Master of Ceremony. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk kita di antaranya ada underscore nama lengkap menyalakan ini pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Agenda pertama yaitu pembukaan yang akan dilanjutkan dengan tilawah oleh Nurul Niskah dari Universitas Muslim Indonesia
kelompok mentoring I41D. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi materi Creating Respectful and Meaningful Dialogue oleh Kak Nurul Fitria Kamila selaku mentor kelompok I41D dan I42D. Jadi saya harap teman-teman bisa menjaga semangat hingga akhir ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk agenda selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Nurul Miska dari Universitas Muslim Indonesia kelompok mentoring I41D. Assalamualaikum warahmatullahi Kepada Nurul Miska dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita akan memasuki agenda inti selanjutnya yaitu sesi materi mengenai creating respectful and meaningful dialogue yang akan disampaikan oleh Kak Nurul Fitria Kamila selaku mentor kelompok I41D dan I42D. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Nurul Fitria Kamila. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Rika untuk kesempatannya. Aku izin share screen dulu ya. Oke, baik. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak.
Baik, alhamdulillah. Udah pada sarapan belum nih? Alhamdulillah udah. Udah sarapan. Sudah. Udah siap ya? Oke. Kita langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang etika komunikasi. Speak right, act right, creating respectful and meaningful dialogue. Jadi, kita hari ini akan membahas tentang etika komunikasi. Gimana sih komunikasi yang baik dan benar itu, dan bagaimana komunikasi yang efektif itu harus dilakukan. Itu ya. Nah, jadi perkenalkan, sebelumnya tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka kenalan ya. Perkenalkan, aku Nurul Fitria Kamila, aku mentor dari kelompok I41D dan I42D. Aku lulusan dari S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Aku merupakan finance di beberapa perusahaan dan juga freelancer, dan aku juga sempat menjadi fasilitator untuk BSI Scholarship Batch 2. Aku juga pernah menjadi mentor untuk Leaders Never Stop Learn di Haus Ilmu Indonesia. Aku dulu waktu kuliah juga sempat aktif di beberapa organisasi, salah satunya aku pernah menjadi wakil ketua BEM Akuntansi FEUNJ. Tuh. Kita kenalan singkat dulu aja ya. Oke, teman-teman. Jawab pertanyaan dulu. Jawab di kolom chat ya. Jawab di kolom chat. Pilih A atau B. Siap ya? Pilih A atau B. Nanti dibaca dulu pertanyaannya. Habis itu teman-teman jawab di kolom chat. Pilih A atau B. Oke. Masih suka ngerasa bingung kalau mau ngechat dosen? Iya atau tidak? Oh, B, B, A. Ada yang B, ada yang A. Oke. B, B, A, A. Sip. Beragam ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Masih suka ngerasa bingung kalau mau kirim email ke dosen? Iya atau tidak? Ada yang B, ada yang A. Oke, banyak yang B, banyak yang udah bisa email, udah nggak bingung ya. Banyak juga yang A. Oke, kita next. Pertanyaan selanjutnya. Pernah salah paham gara-gara diskusi lewat chat di WhatsApp? Pernah atau enggak? Pernah. Apa nih? Wah, beragam juga. Seringnya A ya. Seringnya salah paham. Oke, oke. Sering salah paham. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Chatnya pernah dicuekin pas lagi diskusi di grup? Pernah atau enggak pernah? Pernah. Wah, kebanyakan jawab yang A nih. Kayaknya nggak ada yang jawab B. A, 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 A. Oke. Pernah semua ya? Pernah, 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 pernah. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Pas lagi presentasi tapi nggak didengerin dan nggak diperhatiin. Kayak A semua. Oh, ada yang B. A, tapi mayoritas A. Ada juga yang B. Oke. Oke, sip, teman-teman. Next. Hari ini kita akan membahas pertama, apa itu komunikasi profesional. Yang kedua, etika komunikasi. Yang ketiga, cara menyusun pesan yang logis dan terstruktur di email, WhatsApp, dan presentasi. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu ya. Komunikasi itu seperti kita tahu pada umumnya itu pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Nah, itu nggak cuma mencakup bahasa tubuh, tapi juga dari ekspresi wajah, atau juga ketika kita lewat chat atau lewat email. Kadang ketika kita chat sama orang,
ada orang yang suka tahu kalau misalkan, oh orang ini marah atau enggak, oh orang ini kesel atau enggak. Itu bahkan kita sekarang udah bisa paham, bahkan hanya sekedar lewat chat, baca chat aja gitu. Nah, apa itu komunikasi profesional? Jadi komunikasi profesional itu erat kaitannya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, gimana cara kita menyampaikannya? Dan sejauh mana kita mampu untuk mendengarkan dan menerima pesan dari orang lain. Jadi komunikasi itu dua arah ya teman-teman. Dari kita dan juga dari mereka. Gimana kita menyampaikan pesan ke mereka dan gimana kita mendengarkan pesan dari mereka. Jadi komunikasi itu dua arah. Enggak satu arah. Enggak cuma kita aja. Tapi kita juga harus menerima dan mendengarkan pesan dari orang gitu. Apa yang orang omongin juga kita harus dengerin. Kita harus paham gitu. Nah, kenapa sih kita harus punya cara komunikasi yang baik? Karena setiap kata yang kita ucapkan, setiap ekspresi yang kita tunjukkan, dan pesan yang kita sampaikan, itu sangat berdampak besar, teman-teman. Jadi, kadang kita pun hanya bisa paham ketika kita hanya melihat ekspresi orang lain. Contoh, ketika kita ketemu sama dosen, kita bisa tahu dosen kita marah atau enggak cuma dari ekspresinya. Duh, kayaknya udah bete nih ibunya. Aduh, kayaknya ibunya udah kesel deh ini. Mukanya udah apa sih, udah perengat-perengut misalkan. Aduh, mukanya udah nggak enak. Aduh, kayaknya dosen ini moodnya lagi nggak enak deh. Kita bisa tahu hanya dengan ekspresi wajahnya gitu. Jadi komunikasi itu nggak hanya sekedar dari apa yang kita katakan, tapi juga dari ekspresi yang kita tunjukkan dan pesan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, kenapa komunikasi profesional itu penting? Pertama itu kredibilitas dan kompetensi. Cara kita berkomunikasi itu menunjukkan kemampuan kita, teman-teman, baik dalam berbicara maupun menyampaikan ide. Jadi komunikasi itu menunjukkan kalau kita itu orang yang seperti apa, gitu. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, orang akan tahu, oh ya, kita itu adalah orang yang terorganisir. Oh ya, kita itu adalah orang yang pengennya komunikasinya tuh jelas. Nggak pengen ada miskomunikasi, gitu. Jadi dari cara kita berkomunikasi, itu bisa memperlihatkan kita itu orang yang seperti apa. Kalau misalkan orang yang komunikasinya berantakan gitu ya, dia nggak mau dengerin orang lain, maunya dia yang didengerin terus, dia yang ngomong terus misalkan. Kita bisa tahu kan, oh nih orang nih nyebelin gitu ya, nih orang nih egois gitu, oh nih orang nih keras kepala gitu. Kita bisa tahu hanya dengan cara orang untuk berkomunikasi. Dan ketika kita berkomunikasi, secara tidak langsung kita menunjukkan kepada orang lain, kita itu adalah orang yang seperti apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah menjalin hubungan baik. Jadi kalau komunikasi kita baik, kita juga bisa menjalin hubungan yang baik. Misalkan dengan dosen. Kalau kita komunikasinya baik sama dosen, akhirnya hubungan kita sama dosen juga jadi baik. Kalau kita misalkan ada urusan apapun, pasti akan dibantu atau akan dipermudah sama dosen, gitu ya. Terus yang selanjutnya, efisiensi dan kejelasan. Kalau misalkan kita komunikasinya baik, itu nggak akan ada miskom. Kita pengen semuanya tuh jelas. Oke, ini maunya gimana? Jadinya gimana? Gitu. Jadi nggak ada lagi namanya miskom, nggak ada lagi namanya salah paham. Apalagi ketika lagi komunikasi, misalkan di chat, kalau lagi diskusi, itu jangan tiba-tiba ngeghosting atau menghilang atau misalkan nggak respon ketika di chat. Itu bayangin kalau misalkan kalian lagi ngobrol di chat, itu bayangin kalau kalian lagi ngobrol langsung sama orang, terus tiba-tiba di tengah jalan, terus tiba-tiba kalian pergi gitu aja. Pasti kan bete ya, orang yang ngobrol sama kita tuh pasti bete. Nah itu makanya ketika kita lagi diskusi, usahakan jangan ngeghosting. Jangan ninggalin gitu aja. Kalau emang kita belum bisa balas chat, oke, kita balas ketika kita nanti misalkan lebih luang. Oh, lagi padat banget nih kegiatan sekarang. Nanti sore lebih luang. Ya balaslah pas sore. Gitu.
Jadi jangan ninggalin orang di tengah jalan. Jangan tiba-tiba ngeghosting, nggak ngerespon, atau apalagi nggak balas chat dan kalian entah kemana, gitu ya. Terus selanjutnya meningkatkan peluang. Jadi dari komunikasi itu bisa meningkatkan peluang, teman-teman. Misalkan kamu menjalin komunikasi yang baik sama dosen. Akhirnya hubungan kamu sama dosen jadi baik. Terus dosen jadi percaya sama kamu. Dan akhirnya kalau ada info apa-apa, dosen pasti akan ngasih tahu kamu duluan. Oh ya, misalkan nih siapa nih? Fahrudin. Oh ya, Fahrudin nih selalu ngerespon chat saya kalau ada info magang atau info terkait proyek-proyek dosen, kamu pasti akan dikabarin. Fahrudin, kamu mau bantu saya nggak? Fahrudin, ini ada info magang. Fahrudin ada info ini, gitu. Jadi dari komunikasi yang baik, itu akan terjalin hubungan yang baik, yang akhirnya akan menciptakan peluang-peluang baru buat kita, peluang buat karir, peluang buat project atau kolaborasi lainnya, gitu ya. Nah, urgensi komunikasi mahasiswa. Nih, Universitas Indonesia atau UI mengeluarkan imbauan tata krama berjudul Etika Menghubungi Dosen Melalui Telepon Genggam. Nah, sekarang hampir di semua kampus itu sudah mengeluarkan etika komunikasi mahasiswa. Karena terkadang mahasiswa itu masih belum bisa menempatkan dirinya ketika dia komunikasi dengan dosen atau dia komunikasi dengan teman. Kalau kita komunikasi dengan dosen atau kita komunikasi dengan pihak-pihak orang-orang yang penting, usahakan untuk komunikasi secara profesional gitu. Jangan komunikasi dengan secara teman. Jangan pakai kata-kata gaul atau kata-kata slang atau kata-kata lain yang atau kata-kata sosmed yang biasa kita pakai sehari-hari. Gitu ya. Jadi usahakan sesopan mungkin, sesantun mungkin, dan seprofesional mungkin. Karena itu akan menunjukkan siapa diri kita. Cara kita komunikasi itu akan menunjukkan diri kita itu adalah orang yang seperti apa. Gitu. Nah, ini kasus kesalahan komunikasi di pekerjaan. Tuh, contohnya, gara-gara posting sembarangan di medsos, 4 orang dipecat. Tuh, viral karyawan dipecat karena balas pesan bos dengan emoji. Jadi, ketika kita ada di kondisi yang mengharuskan kita berkomunikasi secara profesional, usahakan untuk berkomunikasi dengan sopan dan santun. Gitu ya. Jangan berkomunikasi dengan menganggap kayak teman kita sehari-hari. Jangan. Jadi kita harus mulai bisa menempatkan diri, teman-teman. Ketika kita pengen berkomunikasi, dilihat dulu, kita mau komunikasi sama siapa. Oh, mau komunikasi sama dosen. Kita belum dekat sama dosen ini, kita belum tahu dosen ini siapa. Maka usahakan untuk komunikasi dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Gitu. Terus misalkan kita mau komunikasi dengan pihak sponsor, kita mau cari dana sponsor, komunikasilah dengan sopan dan santun. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, oh kita mau komunikasi sama teman-teman kita nih, teman-teman se-circle, yaitu kalian komunikasi ya kayak kalian sehari-hari aja gitu. Tapi ketika kalian ada di suatu kondisi yang mengharuskan kalian untuk menghubungi pihak orang-orang penting, maka usahakan untuk berkomunikasi secara profesional, secara sopan, santun, dan juga baik. Gitu ya. Nah, ini adalah cara berkomunikasi. Jadi cara berkomunikasi itu ada yang verbal, ada yang non-verbal. Kayak yang tadi, verbal itu adalah lewat kata-kata. Kayak ngomong, nih apa yang aku lagi omongin ke kalian, ini adalah cara berkomunikasi verbal, kata-kata. Nah, non-verbalnya adalah ekspresi, intonasi, dan gerakan anggota tubuh. Ada orang yang ketika lagi ngomong dia itu harus tangannya itu harus bergerak. Oke, tangannya harus ikut ngomong, ikut bergerak. Nah, itu adalah ekspresi nonverbal. Jadi ketika kita ngomong sesuatu, usahakan kita menjaga intonasi dan ekspresi kita. Walaupun ada orang yang bilang, tapi Kak, muka aku emang setelannya udah jutek gitu.
Ya iya, mungkin setelannya udah jutek, tapi kamu bisa mengubah intonasi suara kamu jadi lebih sopan, lebih santun. Tapi Kak, di kampung aku emang nadanya keras gitu. Kalau ngomong tuh teriak gitu. Iya, tapi ketika ngomong dengan orang lain tetap harus sopan dan santun. Intonasinya tetap harus sopan dan santun. Karena nggak semua orang itu berasal dari kampung kamu. Setiap orang itu beragam dan kita nggak tahu orang lain itu di kampungnya itu seperti apa, daerah asalnya itu seperti apa. Jadi, dengan siapapun kita bertemu atau kita berkomunikasi, usahakan intonasi kita harus baik, sopan, dan santun. Jangan pakai intonasi marah-marah gitu. Jangan pakai intonasi yang keras, jangan pakai intonasi yang tinggi gitu. Terus usahakan ekspresinya juga dengan tersenyum, misalkan, atau dengan ekspresi yang biasa, jangan dengan ekspresi yang perengat-perengut atau ekspresi yang marah kayak gitu ya. Nah, terus ada komunikasi formal dan non-formal. Nah, ini dia. Yang formal itu memberikan informasi secara struktur dan logis. Formal itu kepada siapa? Kepada dosen, kepada pihak sponsor, kepada pihak BSI, dan kepada pihak-pihak penting lain. Gitu. Nah, kalau non-formal itu dengan cara yang santai. Nah, non-formal ini kayak kamu ke teman kamu, misalkan ke teman sesirkel, teman sekelas, kayak gitu. Jadi, ketika komunikasi, lihat dulu audiensnya ini siapa, gitu. Dan tetap harus berkomunikasi secara baik, sopan, dan santun ketika kita berkomunikasi secara profesional, gitu ya. Cara membangun agar komunikasi agar menjaga hubungan. Nah, cara membangun etika komunikasi itu berkomunikasi dengan sopan, ramah, dan jujur. Ya, jujur itu paling utama, teman-teman. Ketika kamu sekali berbohong, maka impression orang lain ke kamu tuh akan berbeda, akan berubah, gitu. Mereka akan menganggap kamu seseorang yang nggak baik, gitu. Jadi, usahakan untuk jujur, apapun itu. Tuh. Terus yang kedua, selalu berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Ya, karena kita ada di komunikasi yang profesional, maka usahakan untuk dipikirin dulu nih kata-katanya sebelum kita ngomong. Kecuali kalau sama temen ya, kalau sama temen ya, ya teman sesirkel misalkan. Tapi kita usahakan untuk berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata yang ingin kita sampaikan. Itu. Terus yang ketiga, berbicara secara efektif dan efisien. Jadi jangan bertele-tele, langsung aja sampein. Ini maunya apa, tujuan kita apa, gitu. Dan yang keempat, mendengarkan lawan bicara dan tidak memotong percakapan. Jadi komunikasi itu dua arah, teman-teman. Kita berbicara dan kita mendengarkan. Jadi jangan hanya kita yang berbicara, tapi kita nggak mau mendengarkan. Jangan kita yang mendominasi pembicaraan, tapi kita nggak mau dengerin orang lain. Jangan kayak gitu. Komunikasi itu adalah dua arah. Kita berbicara dan kita mendengarkan. Gitu ya. Nah, bagaimana berkomunikasi di dunia maya? Itu pada prinsipnya kita itu juga tetap harus berkomunikasi dengan baik di WhatsApp atau di email gitu ya. Yang pertama, komunikasikan dengan sopan, ramah, dan jujur. Usahakan dengan kata-kata yang baik dan sopan. Terus yang kedua, posisikan sebagai pendengar yang baik. Kalau chat kita dibalas, kita baca dulu, kita pahami dulu. Oh, ini maksudnya apa nih? Gitu. Jangan langsung buru-buru kita balas, tapi kita nggak paham apa yang dia bilang di chat. Jadi kalau kita lagi diskusi sama orang, kita baca dulu chatnya. Oh, ini maksudnya dia apa? Gitu. Habis itu kalau kita udah paham, baru kita balas. Gitu. Terus jangan mengumbar hal pribadi. Jadi kalau di sosmed atau misalkan chat di WhatsApp, nggak usah membahas hal-hal pribadi yang memang nggak sesuai konteks pembicaraan.
Kalau misalkan ngobrol sama dosen lagi diskusi apa, ya udah sesuai konteks aja. Nggak usah membahas hal-hal lain di luar konteks gitu. Terus tidak berbicara yang mengarah pada unsur sara dan membagikan konten yang kurang pantas gitu ya. Jadi di media sosial pun misalkan kayak di WhatsApp atau misalkan di email atau misalkan kita main sosmed di Instagram atau misalkan main di X atau Twitter itu juga kita tetap harus bertutur kata yang baik, sopan dan santun gitu. Jangan kita menggunakan unsur-unsur sara atau kita misalkan mengejek atau menghujat orang dengan kata-kata yang nggak pantas. Itu juga tidak baik gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi kita tetap harus mengatakan dengan kata-kata yang sopan, baik, dan santun. Usahakan untuk tidak menyakiti orang lain gitu. Ketika kita pengen mengatakan sesuatu, coba bayangkan kalau kita ada di posisi dia. Kalau kita yang menerima kata-kata jahat, kita ngerasa sakit nggak? Kita ngerasa kecewa nggak? Jadi kalau kita nggak mau merasakan hal yang sama, maka kita jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu ya. Terus yang terakhir, perhatikan juga terkait waktu. Misalkan ini kalau lagi chat dosen, usahain jangan tengah malam kamu ngechat dosen atau misalkan kamu udah jam 9 ke atas kamu ngechat dosen, lebih baik jangan. Karena dosen itu pasti udah tidur atau misalkan itu udah waktunya istirahat. Jadi jangan diganggu gitu ya. Nah, ini dia buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara email dosen. Ini yang pertama subjeknya langsung tujuan surat secara spesifik. Jadi ketika kita berkomunikasi secara profesional, itu usahakan langsung membahas tentang apa yang pengen kita sampaikan, apa yang pengen kita omongin, gitu. Jadi nggak usah bertele-tele, tapi langsung kita butuhnya apa, kita mau apa, itu langsung. Jadi efektif dan efisien, gitu. Jadi nggak bertele-tele. Misal subjeknya langsung, tujuan surat secara spesifik, oh tugas mata kuliah bahasa Inggris. Jangan lupa salam pembuka, selamat pagi, siang, atau sore, atau malam dengan menyebutkan nama atau jabatan dari penerima. Dan usahakan namanya itu nama lengkap, gitu ya. Tapi kalau misalkan, aduh nggak tahu kan nama lengkapnya siapa, oke nggak apa-apa, gitu. Langsung pakai nama aja. Gitu. Terus selanjutnya adalah perkenalkan diri dulu. Selamat siang, Ibu atau Bapak. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dari fakultas ini, angkatan ini, nomor induknya ini. Gitu. Jadi perkenalkan diri dulu. Selanjutnya adalah isi pesan. Jadi langsung aja. Kita tuh mau ngapain? Kita mau membahas apa? Jadi nggak bertele-tele gitu ya. Terus berikut terlampir saya kirimkan tugas untuk mata kuliah bahasa Inggris gitu. Habis itu terakhir jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terus boleh ucapkan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi secara efektif, kita pastikan pertama sopan, santun, dengan bahasa yang baik dan juga efektif. Jadi langsung kita sampaikan apa yang jadi tujuan kita. Gitu ya. Next, ini cara menyusun lewat WhatsApp. Ini pasti teman-teman udah tahu ya. Udah sering ngechat dosen. Jadi jangan lupa salam pembuka, selamat pagi, siang, atau sore. Habis itu perkenalkan dirinya. Habis itu jangan bertele-tele, langsung sampein maksud dan tujuannya itu apa. Terus perhatikan waktu dan jam pengiriman. Jangan kamu ngechat jam 10 malam atau kamu ngechat jam 11 malam. Tentunya dosen kita akan ngerasa terganggu ya. Oh ini apain sih? Saya udah mau tidur masih di chat gitu. Jadi usahakan waktunya dan jamnya itu diperhatikan. Terus ketika dosen lagi balas chat kita atau orang lain lagi balas chat kita, jangan disela. Tunggu dulu sampai mereka selesai ngebales chat kita. Kalau mereka masih typing nih, masih kelihatan lagi typing, ya udah kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dulu sampai mereka selesai typing.
Udah mereka selesai typing, baru kita balas chatnya gitu. Jadi ketika mereka masih typing, oh ya udah tunggu dulu sampai selesai. Habis itu dibaca dulu, dipahami dulu maksud chatnya itu apa, habis itu baru dibalas. Gitu ya. Kalau udah selesai, berikan salam penutup dan jangan lupa bilang terima kasih. Jangan pas udah dibantu, kalian udah dibalas chatnya, terus kalian udah ngilang gitu aja. Nggak ngucapin terima kasih, nggak ngucapin salam, jangan kayak gitu. Jangan bilang sip atau misalkan makasih Pak, makasih Bu. Jangan sampai lupa untuk mengatakan itu, gitu ya. Itu adalah hal yang harus diucapkan. Itu sebagai bentuk bahwa kita ini adalah orang yang tahu tata krama, tahu berterima kasih kepada orang lain yang udah mau membalas chat kita atau membantu kita, gitu ya. Nah, ini dia ketika presentasi. Nah, kita sering kan ketika lagi presentasi itu dicuekin atau enggak didengerin. Nah, jadi ketika lagi presentasi, usahakan pakai topik yang menarik. Yang menarik itu misalkan kalian itu pakai animasi-animasi atau pakai gambar. Dan terus jangan masukin semua tulisan ke dalam PPT. Biasanya kita kalau misalkan ada matkul terus disuruh bikin presentasi, pasti kan kita bikin makalah dulu ya. Kita bikin makalah, nyusun makalah bareng-bareng, habis itu dibikin presentasinya, dibikin PowerPoint-nya. Nah, itu jangan semuanya kalian masukin kalimatnya. Oh ya, nih bab 1 semua dimasukin satu halaman. Terus dimasukin. Terus jadi pas kalian presentasi, kalian itu cuma membaca apa yang ada di PPT kalian. Jadi kalian tuh ketika presentasi, kalian nggak menghadap ke audiens. Tapi kalian sibuk baca, ya ini, membaca apa yang ada di PPT kalian. Jadi orang tuh akan jenuh. Karena audiens pun juga nggak akan membaca semua yang ada di PPT kalian. Tapi audiens itu akan lebih mendengarkan apa yang kalian katakan. Gitu. Jadi, ketika di PPT, masukin yang penting-penting aja. Habis itu, kalian yang lebih menjelaskan. Tapi, poin-poin di PPT ini hanya untuk membantu kalian untuk mengingat, oh ya, kalian mau membahas tentang ini. Oh ya, mau membahas tentang ini. Jadi, yang penting-pentingnya aja. Nah, selanjutnya, kalian yang menjelaskan. Gitu. Karena audiens itu akan lebih mendengarkan apa yang kalian sampaikan daripada mereka lihat di PPT. Mereka akan jenuh, akan bosan. Itu apa sih tulisan semua? Maksudnya juga apa? Gitu. Jadi tujuan dari presentasi adalah kita menjelaskan apa yang ada di presentasi kepada orang lain. Jangan malah kita membaca presentasi terus orang lain suruh ikutan baca. Jangan. Jadi kita menjelaskan apa yang ada di presentasi kita. Dan orang lain itu akan lebih mendengarkan apa yang kita sampaikan. 80% mereka akan fokus dengan apa penjelasan kita. Nah, 20%-nya mereka itu akan ngelihat dari slide kita. Oh, ini. Oh, maksudnya itu ini. Jadi lebih banyak menjelaskan. Terus jangan lupa untuk menyusun pembukaan dan penutupan. Jadi ketika kalian presentasi, usahakan terstruktur. Oh, ini yang pertama ini ngebahas apa, yang kedua apa, ketiga apa. Nah, kayak misalkan tadi, aku sebelum presentasi, aku menjelaskan bahwa outline dari materi hari ini adalah akan membahas tentang ini. Gitu. Nah, itu yang akan menjadi acuan kepada audiens kalau, oh nanti itu akan membahas tentang ini, dan ini. Gitu. Jadi, audiens tuh udah dikasih tahu map atau mapnya, petanya, hari ini kita akan bahas ini ya. Jadi mereka tuh nggak akan bingung hari ini bahasannya apa. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada kasus etika komunikasi. Lihat contohnya. Assalamualaikum Pak, saya mau revisi. Terus dijawab
Siapa kamu? Apa kita pernah saling kenal? Nah, di sini itu chatnya adalah pertama, orang ini dia nggak memperkenalkan diri. Terus yang kedua, dia nggak menjelaskannya dengan bahasa yang sopan, santun, dan juga baik ya. Terus dia nggak menjelaskan tujuannya, dia menjelaskan tujuannya langsung, tapi dengan cara yang tidak baik. Terus dia juga nggak mengucapkan salam penutup. Jadi jelas dosennya pun pasti akan nanya, kamu siapa? Gitu. Dosen itu mengajar banyak mahasiswa dan juga dari banyak angkatan. Jadi gimana supaya dosen ini bisa ingat sama kita? Ya kita perkenalkan diri gitu. Misi Pak, nama saya ini, saya dari kelas ini. Jadi dosen ini tahu, oh dia si anak ini, oh dia di kelas saya yang ini, gitu. Tuh ya. Next, ini dia kasusnya juga. Kalau ngechat orang itu jangan p gitu ya. Jangan p. Ini kalau kamu ngechat orang atau dosen atau misalkan kamu ngechat pihak sponsor atau misalkan kamu ngechat ke kantor, ke tempat magang, terus kamu nulis p, itu udah jelas kamu akan di-cut. Pertama, itu sangat tidak mencerminkan sopan dan santun. Orang yang sopan dan santun, pertama kali dia pasti akan mengucapkan salam. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan diri dulu. Terus abis itu jelaskan tujuannya apa. Terus abis itu ucapkan salam penutup. Kalau P, itu dia udah nggak ngucapin salam, udah nggak ada sopan santunnya, bahasanya juga udah nggak baik gitu ya. Dan di sini juga dia langsung, maaf mas, mau nanya loker ini masih berlaku kah mas? Gitu. Makanya orang ini langsung menjawab, maaf kamu tidak saya terima. Ya karena dia memang nggak mencerminkan sopan dan santun yang baik. Gitu. Dan kita bisa lihat orang yang ngechat PPP ini adalah orang yang seperti apa gitu. Oh, berarti orangnya ini nggak terorganisir, orangnya ini kurang tahu tata krama, orang ini kurang tahu sopan santun. Gitu. Next ini dia mengucapkannya dengan siang kakak, ini saya apakah masih tersedia lowongan kerjanya? Kesalahannya apa? Dia tidak memperkenalkan diri. Dia langsung menyampaikan tujuan. Dia tidak pakai bahasa yang sopan, yang baik ya, gitu ya. Dia tidak mengucapkan salam penutup atau mengucapkan terima kasih sebelumnya. Tapi orang ini baik, masih dijawab chatnya. Nah, makanya kita bisa lihat orang yang biasanya tidak chat secara baik, padahal dalam kondisi yang seharusnya ngechat dengan profesional, kita bisa lihat orang itu adalah karakter yang seperti apa. Mungkin orangnya ini kurang terorganisir, kurang sopan santun, dan juga kurang profesional gitu ya. Tuh. Oke, teman-teman, ke sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke. Siapa ini? eh Rika ini aku langsung aja ya untuk sesi tanya jawabnya. Ya Kak, silakan. Oke, oke. Baik, Eh, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Rika, eh aku masih ada sesi praktik untuk latihan. Lebih baik sesi pertanyaan dulu atau praktik latihan dulu ya? Eh, Boleh dengan sesi praktik dulu Kak, mungkin? Oke, baik-baik. Teman-teman, kita sesi Ya. praktik dulu ya. Sesi praktik dulu. eh ini, teman-teman. Nanti teman-teman akan aku bagi ke dalam breakout room.
Jadi teman-teman nanti untuk latihan praktik, untuk room 1 sampai 8, teman-teman membuat kalimat di email untuk dikirimkan kepada perusahaan XYZ dalam rangka mengajak kerjasama sponsorship. Terus room 9 sampai 16 membuat kalimat di WhatsApp untuk dikirim kepada dosen untuk mengundang beliau agar hadir ke kegiatan himpunan. Dan room selanjutnya 17 sampai 28 membuat presentasi tentang keindahan Pulau Sumatera. Gitu ya. Tadi dengan materi yang tadi udah kita bahas, itu cara membuat pesan di email, di WhatsApp, dan juga presentasi. Gitu. Untuk presentasinya bebas, nggak ada ketentuan harus berapa slide. Eh, Dibebaskan kepada kalian. Waktunya adalah 10 menit ya untuk membuat ini. Aku akan bagi dulu ke breakout room. Oke, teman-teman di screenshot dulu ya. Di screenshot dulu untuk tugasnya. Nanti setelah itu akan dipresentasikan di main room selama 5 menit. Oke. Oke, teman-teman, silahkan join ke breakout room. Oke, ini sebentar.
Karena yang pertama adalah silakan buka tes baru, kemudian arahkan visual ke titik. Oh, aku masih di mute. Teman-teman udah kembali semua ya ke Sudah, main Kak. room. Oke, selanjutnya kita presentasi ya. Kita presentasi. Teman-teman silahkan share share screen apa yang tadi dikerjain. Ada yang berani kelompoknya untuk maju duluan. Aku akan stop share. Ada yang berani? Yang tadi keluar dari room nggak apa-apa ya? Ya teman-teman. Atau aku mau tunjuk em, masing-masing dari kelompoknya perwakilan aja ya, perwakilan untuk Kakak maju. mau izin tadi sebenarnya diskusinya belum selesai soalnya masih belum tahu tadi ada berapa orang yang bakal masuk. Jadi detik-detik terakhirnya udah selesai waktunya. Jadi belum selesai diskusi tapi udah selesai breakout time-nya tadi. Oke oke. Sip sip. Ada yang udah selesai? Ada yang tadi diskusinya udah selesai?
Afan Kak, belum selesai. Belum selesai. Oke. Ada yang udah selesai? Atau belum ada yang selesai? Izin masuk Kak, sebenarnya dari kelompok room 12 sudah selesai. Mm-mm. Cuman tadi tinggal ngedit formatnya itu. Formatnya kan masih kosongan gitu ya. Nah, itu tinggal diganti isinya doang. Apa kosongan gitu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting bisa ada yang bisa dijelaskan. Maksudnya kosongan itu udah ada. Namanya masih kosong Kak. Sama isi tanggal dan lain-lain. Kan kelompok 12 itu kebagian, room 12 itu membuat kalimat di WhatsApp untuk mengirimkan kepada dosen, mengundang agar hadir di kegiatan. Mm-mm. Nama dosennya yang belum ada ya? Iya kakak, yang nama dosennya yang belum ada. Oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sok, silahkan. Ingat kak, ini masih nyalain ke Word dulu. Bentar. Oke, oke. Kita tunggu ya. Tadi 10 menit tuh kecepatan ya, teman-teman. Iya, Kak. Oke, Iya, oke. Kak. Kak, kirain tadi masih nungguin orangnya Tapi lagi. Kak belum paham mau ngapain Kak tadi. Oh, alah. Oke, oke, oke. Sip, sip. Nanti Ini gimana? udah kelompok 12. Ini gimana? Langsung presentasi apa gimana kak? Iya, ini siapa tadi? Dari kelompok 12, Namanya. namanya Atoilah Bahar kak. Atayla, oke. Atayla mungkin. Nah ya. Ya, langsung dipresentasiin aja. Langsung share screen kak ya? Iya, langsung share screen. Tapi, gimana kak? Kelihatan nggak? Belum masuk di aku. Udah kelihatan apa belum kak? Belum ya? Belum. Bentar, bentar. Gimana? Udah? Udah. Sip, Udah ya? udah. Jadi kami tadi sebenarnya sih waktunya kurang dikit lagi kak mau bahas mengenai nama dosen, nama acara, hari, tanggal, waktu, tempat, dan tema dan siapa pengirimnya itu dikit lagi sudah selesai tapi karena keterbatasan waktu jadinya kami tadi nggak sempat gitu kak. Hmm, ini dari kelompok 12 tadi eh, maunya itu mengirim surat buat dosen agar mau mengundang Bapak Ibu dosen dalam acara seminar public speaking, Kak. Hmm. Terus apa lagi ya, Kak, yang harus dijelasin? Apa? Misalkan salam pembukanya, habis itu tujuan dari pesannya apa, habis itu salam penutupnya gimana? Oh, tadi kami mengenai salam pembukanya kayak gini, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu nama dosen. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari himpunan mahasiswa, misal program studi hukum ekonomi syariah dengan hormat mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan kami yaitu seminar public speaking yang kami rencanakan tadi kan gitu. Terus hari tanggal itu bisa diisi, terus waktu ini bisa diisi juga, tempat lokasi diisi. Kami berharap kehadiran Bapak Ibu dapat memberi semangat, memberikan manfaat dan semangat kepada para peserta dalam acara ini. Atas perhatian dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Mohon konfirmasi kehadiran melalui kontak ini. Ini tadi yang mengirim seharusnya itu posisinya ini gimana Kak?
Gimana Kak Nurul? Oke, dah bagus, keren. Nah, eh keren. Udah bagus ya, teman-teman ya. Jadi kalau mengundang dosen lewat kegiatan itu bisa chatnya kayak gini. Tapi karena lewat WhatsApp, jadi kemungkinan nggak usah mohon konfirmasi kehadiran melalui kontak ini mungkin nggak perlu ya. Karena kan kamu langsung ngechat ke dosennya dari nomor kamu gitu. Terus ya udah oke. Udah Kak ya? Sebelum kamu ngucapin kami dari himpunan, kamu perkenalkan dulu diri kamu. Oh, perkenalkan nama saya Atoylah, mahasiswa fakultas ini, nomor induk ini, saya merupakan anggota dari himpunan ini. Nah, Oh, kami baik. dari himpunan ingin mengundang Bapak atau Ibu gitu. Jadi perkenalkan dulu tentang diri kamu yang ngirim chatnya gitu. Kalau Oh, misalkan dosen pas baca kayak gitu juga, "Duh, siapa nih anak ini siapa gitu. Dia iya. dia tahu kamu dari himpunan, ya, ya kamu anak himpunan, tapi siapa anak ini gitu kan. Jadi kamu kenalkan diri kamu dulu, jadi biar dosen tuh inget sama kamu. Oh, si Atoilah yang anak himpunan itu ya, tahu-tahu saya gitu. Jadi kalau misalkan nanti kamu ada dosen, ada magang atau apa, pasti yang diingat kamu. Oh iya, hubungin aja nih si Atoilah gitu. Gitu ya. Tapi overall udah keren. Sip. Makasih ya, Atoilah. Oke, teman-teman. Eh, karena waktunya sudah mepet ya. Kita langsung aja ke tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke. Hmm, ada Aina. Aina Maharani ya. eh Rika, aku boleh minta tolong dibantu untuk sesi tanya jawabnya. Iya, Kak. Baik. Oke, Sebelumnya, Aina. sebelumnya terima kasih Kak Nurul atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Jadi, kan tadi sebelumnya sempat disampaikan bahwa kalau misalkan chat dosen itu kan harus memperhatikan waktu gitu kan. Nah, kan saya biasanya kalau misalkan menjadi PJ itu kan saya harus fast respon. Nah, tapi ada beberapa kesempatan dosen saya tuh ngechat di jam 11 bahkan jam 3 pagi. Nah, itu apakah saya harus fast respon juga chat di jam itu atau saya nunggu besok pagi gitu, Kak? Terima kasih. Terima kasih Aina, pertanyaannya menarik nih, menarik banget. Kalau misalkan kita di chat jam 11 malam atau jam 3 pagi itu gimana? Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ketika pas beliau chat kita jam 11 malam, ya nggak apa-apa kita langsung balas gitu. Kecuali kalau kita yang ngechat beliau jam 11 malam. Karena kenapa? Karena kita yang butuh sama beliau gitu. Kita mahasiswa, kita yang butuh sama beliau. Jadi kalau misalkan beliau ngechat kita jam 11 malam atau jam 3 pagi, terus kita emang orangnya fast respon, nggak apa-apa, bales aja gitu ya. Itu ya Aina. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Aina. Baik, untuk penanya selanjutnya mungkin kita tunjuk dari Ahmad Harun yang mengangkat tangan. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, nama saya Ahmad Harun. Kak, saya tadi tertarik sama poin cara membangun etika komunikasi agar menjaga hubungan pada poin nomor 4, itu mendengarkan lawan bicara dan tidak memotong percakapan. Aku ingin dengar tanggapan Kak Nurul Fitria terkait apa sih tanggapan lawan jika ada lawan bicara itu tidak menatap kita saat kita berbicara. Malah yang lawan kita itu ketika kita ajak bicara itu pandangannya mungkin ke sana kemari atau enggak nunduk aja gitu.
Terus kemudian apa tanggapan Kak Nurul terkait kita ketika selesai berkomunikasi itu tuh muncul ada rasa tadi salah nggak ya apa yang sudah saya bicarakan sama orang tersebut, salah nggak ya, kayak ada muncul rasa seperti itu. Menurut tanggapan Kak Nurul itu kayak gimana? Ya sih cukup, terima kasih. Baik. Terima kasih. Panggilannya siapa? Harun. Harun nggak? Oke, baik. Terima kasih Harun untuk pertanyaannya. Menarik nih. Kenapa? Apa gimana kalau misalkan kita lagi ngobrol, tapi orang itu nggak natap mata kita, dia malah ngeliat nunduk, nunduk, nunduk gitu. Nah, kita rasanya gimana? Kayak nggak didengerin kan? Kayak kena nih orang dengerin dengerin aku nggak sih gitu? Dia tuh mau ngobrol sama aku nggak sih? Atau aku enak nggak sih diajak ngobrol? Kok dia kayak nggak natap mata aku, kayak nunduk-nunduk doang gitu? Ya nggak apa-apa, kita tetap ngobrol dengan dia, tetap menatap mata dia, dan tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang memang tahu gimana caranya berkomunikasi, gitu. Jadi, mau orang itu nggak natap mata kita, mau orang itu nunduk atau segala macam, it's okay. Nggak usah dipeduliin, kita tetap ngomong aja sama dia, gitu. Dan ketika kita selesai ngomong, kita suka kepikiran, tadi aku ada salah ngomong nggak ya? Jadi overthinking kemana-mana. Terus kayak jangan-jangan dia nggak suka ngobrol sama aku, atau aku orangnya nggak asik, atau aku orang nggak nyambung, atau misalkan ada yang salah atau dan segala macam. Nggak usah dipikirin, nggak usah. It's okay, nggak usah. Apapun overthinking yang ada di kepala kita, itu biasanya cuma ada di kepala kita aja. Kenyataannya nggak gitu. Jadi ketika kita lagi ngobrol nih sama orang, terus orang itu nggak mau natap kita, ada berbagai kemungkinan. Mungkin dia itu pemalu, dia nggak bisa natap mata orang. Yang kedua, mungkin emang dia itu nggak berani natap mata orang, terus dia tuh suka natapnya kemana-mana, jadi dia nunduk, atau dia natap yang lain, atau dia natap jidat kita, dan segala macam. Jadi semua overthinking yang ada di kepala kita itu nggak nyata, teman-teman. Jadi nggak usah dipeduliin, nggak usah dipikirin. Kalau memang kita menyakiti orang itu, ya itu tanpa sepengetahuan kita, gitu. Selama kita nggak menyadari apapun, kayak kita nggak ngomong kasar, kita nggak ngomong jahat, kita nggak ngatain dia, itu it's okay. Nggak ada, jangan dipeduliin overthinking yang ada di kepala kita. Karena itu nggak nyata, itu nggak real. Itu malah cuma bikin kita jadi mikir yang aneh-aneh macam-macam kemana-mana. Jangan-jangan dia nggak suka sama aku. Apa aku nggak asik ya? Apa aku nggak nyambung ya diajak ngobrol? Kok dia kayak cuek gitu ya? Sih gitu. Itu nggak nyata, teman-teman. So it's okay. Jangan, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Itu nggak nyata dan itu nggak benar. Gitu ya. Itu ya Harun ya. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, Harun? Sudah cukup sih Kak dari aku. Oke. Sip. Baik, terima kasih pada pertanyaannya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Rika, maaf suaranya putus-putus. Oke. Ini Ada Asia Rizky. Disilahkan. oke. Kepada Asia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf Kak, saya off cam Kak, suaranya lagi sakit. Oke, pertanyaan saya soal pas respon. Tadi sudah dijawab sama teman tadi, tapi bisakah contoh Kak? Saya chat dosen itu di waktu sore.
entah ya Kak, tapi baru dibalasnya malam. Terus dosen itu minta ditelepon. Sopan kah kalau saya telepon, tapi dia yang minta, dosennya yang minta. Terus saya langsung telepon. Itu aja Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Asia Reski Ishak, Kak. Panggilannya? Reski. Reski. Oke, Reski menarik nih pertanyaannya. Gimana kalau misalkan kita di chat dosen malam-malam, terus beliau minta ditelepon, tapi kondisinya udah malam. Nah, kondisinya itu misalkan jam 10 atau jam 11 malam gitu ya. Nah, ketika beliau minta ditelepon, berarti memang ada yang urgent saat itu. Jadi nggak apa-apa, ditelepon aja gitu. Kecuali kalau beliau nggak minta ditelepon. Terus kamu tiba-tiba nelpon jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, itu baru nggak boleh. Tapi kalau beliau yang tiba-tiba bilang, kamu tolong hubungi saya ya sekarang, atau misalkan hubungi saya 1 jam lagi, oh ya berarti itu ada yang urgent, ada yang lagi urgent, dan beliau minta dihubungi saat itu. Jadi itu nggak apa-apa. Itu ya. Ya, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Reski. Baik, terima kasih. Mungkin kita beranjak ke penanya yang terakhir, Kak. Ada Azia Setianingrum. Oh, maaf, ada 2. Kita lanjut ke Azia Setianingrum. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Iya. Asia Stianingrum. Eh, dan di sini saya akan bertanya ke Kak Nurul. Jadi gini Kak, kebetulan kan saya sering jadi MC di beberapa kegiatan kampus. Nah, saya rasa audiens sekarang, apalagi teman-teman kampus tuh cenderung cuek dan nggak merhatiin ketika ada orang bicara di depan gitu loh. Nah, saya pun sebagai MC sebenarnya sudah berusaha gimana sih cara narik perhatian mereka, gimana biar mereka mendengarkan, bahkan ketika narasumber sedang membicarakan sebuah materi, tapi saya rasa itu belum cukup untuk mereka. Nah, gimana sih Kak caranya untuk menginfluence orang-orang biar mereka itu jadi merhatiin kita ketika kita bicara di depan? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Azia pertanyaannya. Menarik juga nih. Ketika lagi jadi MC, kok nggak didengerin orang? Terus mereka cuek sendiri. Nah, gimana caranya? Caranya interaktif. Ajak komunikasi mereka. Ajak komunikasinya gimana? Kamu lempar pertanyaan. Terus, gimana kabarnya hari ini? Terus misalkan masih cuek. Eh, apa udah misalkan udah pada sarapan belum? Sarapan apa hari ini? Misalkan masih pada cuek. Kamu ajak terus interaktif. Oh, coba saya mau nanya satu orang ya. Hari ini dia makan apa? Terus kamu langsung sodorin ke orang. Jadi ajak audiens itu untuk berkomunikasi. Jadi ajak untuk interaktif. Jadi walaupun mereka awalnya sambil main HP, mereka pasti akan nengok, oh ada yang ditanya tuh sama MC. Oh ada yang ditanya sama MC. Gitu. Jadi lebih interaktif dan lebih komunikatif ke MC. Ke MC, ke audiens. Kadang MC itu terlalu fokus sama skrip, sama susunan acara. Terus, aduh gimana nih nyampein susunan acaranya dengan baik. Terus gimana nih jadi moderator ke materinya dengan baik. Tapi dia lupa kalau di acara itu bukan cuma MC sama pembicara, tapi ada audiens. Nah, jadi ajak si audiens ini untuk ikut terlibat di acara. Nah, gimana caranya? Ajak mereka komunikasi. Lempar pertanyaan ke mereka. Teman-teman ada yang ingin bertanya, atau misalkan gak ada yang jawab nih diam. Oke, atau saya tunjuk ya satu orang buat bertanya. Nah, nanti yang kamu tunjuk ini pasti mau nggak mau dia pasti akan nanya. Gitu. Nah, nanti biasanya itu akan jadi pemantik buat nanti orang lain, aku mau nanya juga deh. Gitu. Jadi, libatkan audiens di dalam acara.
ajak mereka komunikasi, ajak mereka interaktif. Nah, MC itu adalah tugasnya untuk membawa alur acara dan membangun keaktifan di acara gitu. Jadi MC jangan hanya terpaku pada skrip, jangan hanya terpaku sama pemateri, tapi juga libatkan audiens. Ajak mereka komunikasi gitu, Azia. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Sudah sangat membantu. Terima Ya, kasih, Kak. sama-sama Azia. Pertanyaannya menarik nih. Selanjutnya kita ke penanya atas nama Mahyail Ahmad. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahyail Ahmad. Biasa dipanggil Yail dari IAIN Kudus. Mau tanya Kak, ini berhubungan yang sering kejadian ya. Bagaimana jika dosen tidak balas chat, padahal itu waktu itu tuh sangat penting gitu loh. Apakah boleh di-chat lagi atau kita boleh spam gitu? Misal ketika menghadiri acara ya, acara kampus itu dan beliau belum datang. Itu adabnya sebagai mahasiswa itu seperti apa harusnya? Seperti itu sih ya. Terima kasih. Baik. Baik, Yail, menarik nih. Sering banget ya. Aku dulu juga waktu mahasiswa sering banget. Lagi ada acara, dosen harus ngisi sambutan, tapi beliau belum datang. Akhirnya eh itu biasanya kalau aku itu adalah ngechat nge-reminder itu dari malamnya. Hamin 1 malam aku ngechat reminder. Habis itu pagi-pagi aku nge-reminder lagi. Nah, kalau misalkan beliau udah waktunya untuk ngisi sambutan, biasanya dari 20 menit itu aku udah chat untuk nge-reminder beliau lagi. Tapi kalau ternyata 20 menit beliau masih belum datang, jangan di-spam. Itu malah malah eh, itu sangat menunjukkan kita nggak beretika ya. Kalau dalam 20 menit, misalkan beliau belum datang, kamu samperin langsung ke tempatnya. Gitu. Karena terkadang dosen itu ada banyak kegiatan, teman-teman. Kita kan ngelihatnya dosen itu cuma ngajar ya, tapi dosen itu kegiatannya banyak. Dia ada meeting, dia ada penelitian, terus dia ada konferensi juga dan segala macam dan tugas-tugas administrasi lainnya. Jadi terkadang dosen itu lupa. Nah, kalau misalkan dalam waktu 20 menit atau 15 menit beliau belum datang atau belum ngerespon chat kita, langsung samperin aja ke ruangannya. Gitu. Langsung dijemput gitu. Tapi jangan di-spam. Jangan nge-spam Pak di mana Pak di mana Pak di mana, jangan kayak gitu. Itu menunjukkan kamu tidak beretika, kamu menunjukkan kamu tidak sopan dan santun. Jadi ketika chat kamu tidak dibalas, udah 20 menit lagi atau 15 menit lagi beliau nggak balas chat, langsung jemput gitu ke ruangannya gitu. Tapi jangan di spam gitu ya. Oke Kak, terima kasih banyak Ya, jawabannya. sama-sama ya Il. Mohon izin Kak Nurul, ini ada 2 orang penanya lagi Ya, Rika, ini waktunya sampai jam berapa? dari Nizar Edra Syaputra. Ya, baik. Silakan. Baik Pak, baik Kak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya Nizar Eda Syaputra, bisa dipanggil Nizar saja. Pertanyaan saya, secara psikologis ya, komunikasi di sosial media salah satu yang agak kurang adalah kita itu bisa menganggap orang lain itu sebagai objek ya. Karena ketika kita berbicara di sosial media, kadang ketika kita berbicara orang orang lain itu kita nggak akan bisa lihat bagaimana wajahnya seorang, bagaimana ekspresi seorang, dan artinya kita tuh bisa aja nganggap ya orang ini ya nggak ada nggak ada suatu konsekuensi yang bisa diberikan oleh orang tersebut kepada kita. Jadi kalau misalkan kita berbicara di dunia nyata dan kita kita misalkan melontarkan sesuatu yang nggak mengenakan kepada orang lain,
itu kemungkinannya orang lain itu bisa mungkin ya memukul kita atau bagaimana marah pada kita. Jadi ada sebuah konsekuensi. Tapi di sosial media itu tidak ada konsekuensinya. Dan ini menghasilkan sebuah ya, fenomena bahwa ada yang namanya kayak eh, troll anonim di mana ya orang-orang menjadi anonim di sosial media dan mereka bisa bebas mengatakan apapun yang mereka inginkan. Nah, bagaimana ya solusinya kita secara secara peradaban ya mengatasi fenomena tersebut gitu. Karena permasalahannya dengan troll anonim ini membuat eh, membuat konversasi antara manusia di sosial media itu menjadi buruk. Bagaimana solusinya menurut kakak? Terima kasih. Oh, baik. Makasih Nizar untuk pertanyaannya. Menarik nih ya. Ini fenomena yang emang udah sering banget terjadi dan kita lihat di mana-mana. Ketika kita ada seorang yang misalkan dia blunder atau dia punya opini yang salah, kita tuh cenderung untuk menjudge di sosmed atau misalkan kita nge-hate comments ke dia, kadang sampai diserang sampai chatnya tuh panjang banget banyak kita menyerang orang itu. Karena kita merasa bahwa kita bisa berlindung di balik akun anonim dan kita nggak akan dapat konsekuensi apapun. Apalagi kalau ada banyak orang yang nge-hate comments ke orang itu, terus kita ikutan lah head comments juga gitu kayak apa sih ngikut nimbrung lah gitu ngungkapin unek-unek masalah kita. Memang ini fenomena yang sebenarnya nggak baik ya teman-teman, dan ini udah jadi fenomena sosial dan fenomena umum, dan solusinya harus dari diri kita sendiri. Ini balik lagi ke diri kita gitu. Konsekuensinya itu memang nggak langsung teman-teman. Tapi lewat sosial media itu konsekuensinya bisa lebih parah. Ketika seseorang mungkin dia membaca comments dari kita dan dia sakit hati, konsekuensinya bukan lagi antar sesama manusia, tapi bisa jadi dia lewat lewat Tuhannya, lewat Allah. Dan ketika dia mengadukan omongan atau ketikan kita yang membuat dia sakit hati dan dia mengadukannya kepada Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Kalau misalkan aku nge-head ke Nizar, ngirimin kata-kata jahat, oh emang dasar kamu bodoh gini 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 gini. Terus Nizar baca komen dari aku. Nizar sakit hati. Nizar nggak bisa marah ke aku, enggak. Tapi Nizar langsung ngadu ke Allah. Kau pernah terfikirkan nggak hal itu? Dan ketika orang itu ngadu ke Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. Kita hanya bisa menerima apa yang udah kita perbuat. Kalau misalkan orang itu sakit hati, orang itu ngadu ke Allah karena dia merasa dizolimi, dan Allah mengabulkan doanya itu, dan akhirnya karmanya kena ke kita, selesai. Kita nggak bisa apa-apa. Jadi, kalau misalkan kita ngomong sama orang langsung, itu jauh lebih baik daripada kita marah-marah sama orang di sosmed. Karena kalau kita marah-marah sama orang di sosmed, kita konsekuensinya nggak kena langsung. Dia nggak marah ke kita, dia nggak mukul kita, tapi dia langsung lewat lewat Allah. Kalau dia mengadukan, ya Allah, saya sakit hati sama komenannya si ini. Tolong ya Allah, tolong balas kepada si orang ini. Terus Allah mengabulkan doanya dia. Jadi kita harus memikirkan konsekuensi itu. Bisa jadi keburukan-keburukan kita yang terjadi di hidup kita itu adalah karma atau akibat dari kita suka nge-hate komen ke orang lain di sosmed. Dan orang itu emang nggak marah langsung ke kita, enggak. Tapi dia langsung ngadu ke Allah. Dan kita merasakan keburukan-keburukannya itu sekarang di hidup kita. Gitu. Jadi harus lebih hati-hati ya. Jangankan ke sesama manusia. Kalau misalkan Allah yang udah langsung turun tangan membalasnya itu ke kita, itu udah selesai. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita merasa kita nggak mau di-hate comment sama orang, jangan meng-hate comment seorang. Lebih baik mengkritik yang membangun, kasih solusi, daripada kamu cuma marah-marah. Misalkan ada orang nih, dia ngerokok misalkan di mobil atau ngerokok sambil naik motor. Kadang kesel kan? Kita bilang, ini seharusnya jangan karena nanti gini-gini-gini, tolong di stop ya, udah selesai. Tapi jangan sampai menghujat, menghina, atau sara, atau ngata-ngatain keluarganya atau segala macam. Kita lebih baik mengkritik secara membangun,
dengan memberikan saran, memberikan solusi, tapi kita jangan sampai mencaci, memaki, menghina gitu. Karena kita nggak tahu sesakit hati apa orang lain setelah baca komen dari kita dan seberapa banyak dia mengadu kepada Allah hanya karena dia membaca komen dari kita. Gitu ya, Nizar ya. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu. Terima kasih Kak. Cuman saya boleh ada pertanyaan follow up dari Oh, komentar Kakak tadi. boleh, Jadi boleh. saya lebih ke arah gini, bagaimana kita secara peradaban memitigasi, ya, misalkan ya Kakak kan sudah bilang ini balik dari ke diri kita sendiri. Tapi bagaimana jika kan misalkan ada orang yang memang kurang teredukasi untuk mengetahui bahwa bahayanya troll anonim ini. Jadi bagaimana kita secara secara society, secara umum kita memitigasi hal seperti ini. Misalkan ada satu ajuan dari seseorang, kalau misalkan ada diskusi secara serius, maka orang-orang yang terverify, yang dia tidak anonim itu bakal akan dipisah sama orang yang anonim. Kolom diskusinya itu akan dipisah. Jadi kalau misalkan ingin melihat orang-orang terverify itu ada grupnya sendiri, ingin melihat orang-orang yang anonim itu ada grupnya sendiri. Apakah misalkan cara seperti itu atau mungkin kakak punya sugesti lain mengenai memitigasi troll anonim ini, fenomena troll anonim itu, Kak? Terima kasih. Ya, baik Nizar. Menarik nih ya. Kalau misalkan untuk memitigasi ini memang sulit ya. Karena kita udah hidup di era sosmed yang semuanya bebas. Semuanya bisa membuat akun. Kita hidup di era demokrasi di mana kebebasan berpendapat itu dibolehkan. Tapi terkadang kebebasan berpendapat ini disalahgunakan sama orang-orang yang dibalik akun anonim. Dan kita nggak bisa menghalangi itu. Jadi satu-satunya cara untuk memitigasi itu adalah ya memang harus balik lagi ke diri kita sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan ada orang yang di hate comments, mungkin kita ikutan comments untuk mengingatkan orang-orang untuk jangan mengatakan yang jahat. Karena kita nggak ada untuk mitigasi yang pasti, karena kita hidup di era demokrasi di mana kebebasan berpendapat itu dilegalkan. Kita bebas berpendapat apapun. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan itu gitu. Kita nggak memitigasinya memang memang tidak ada cara yang pasti, tidak ada cara yang saklek. Kalau misalkan kita memitigasi itu, misalkan kita pakai misalkan atau ada aturan hukum atau apa, itu malah mempersempit kebebasan berpendapat. Kita jadi nggak bisa berpendapat apapun, gitu. Jadi kita satu-satunya cara adalah ya memang harus balik lagi ke diri kita sendiri. Dan yang kedua, kalau misalkan ada orang yang di hate comments, mungkin kita bisa mengedukasi, kita komen juga untuk mengedukasi bahwa orang-orang itu misalkan jangan mengatakan yang jahat dan sebagainya. Kalau misalkan itu diskusi di kampus, misalkan, ya itu bisa dengan cara Nizar tadi. Hanya untuk mahasiswa-mahasiswa yang terverifikasi, mahasiswa dilarang untuk menggunakan akun anonim. Itu untuk misalkan lingkup kampus. Itu di dalam lingkup kampus bisa. Tapi kalau kita masuk ke sosial masyarakat yang lebih luas, tentu kita nggak bisa kayak gitu. Gitu. Karena ini udah di era kebebasan berpendapat. Jadi memang harus balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi harus dilihat konteksnya. Kalau misalkan diskusi BEM di kampus, atau misalkan diskusi di kelas, itu nggak apa-apa. Harus orang-orang yang akun verifikasi. Masuk ke Zoom harus jelas namanya, fakultasnya, identitasnya. Karena khawatir akan ada penyusup yang ikut masuk atau buzzer yang ikut masuk ke diskusi di kampus, diskusi di BEM. Itu nggak apa-apa. It's okay. Jadi dilihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya diskusi akademik di kampus, nggak apa-apa. Bisa pakai cara itu untuk menghindari adanya buzzer atau penyusup atau orang luar yang ikut diskusi. Tapi kalau udah balik lagi ke sosial masyarakat secara luas, itu kita nggak bisa dengan cara seperti itu. Karena itu memperkecil atau mengkerdilkan kebebasan berpendapat. Jadi kita harus balik lagi ke diri kita sendiri. Gitu, Nizar. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung karena waktu yang telah disediakan sudah cukup Kak ya untuk sesi tanya jawab dan
ada salah satu teman kita yang ingin bertanya, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi grup pembinaan, di grup pembinaannya. Mungkin Baik, dari aku untuk ya Kak. penutup dulu ya. Poin penutup, mungkin dari aku teman-teman, untuk sekarang diperhatikan untuk ketika komunikasi secara profesional ya. Komunikasi kepada dosen, kepada misalkan pihak sponsor, atau kepada pihak-pihak penting yang lain. Jadi usahakan untuk komunikasi secara sopan, santun, dan baik. Karena cara kita berkomunikasi itu menggambarkan tentang siapa diri kita. Jadi tunjukkanlah diri kita itu sebagai orang yang bertata krama, orang yang santun, orang yang sopan, dan orang yang berintelektual gitu ya. Kalau mahasiswa udah harus tahu bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara profesional kepada orang-orang yang penting, kepada pihak-pihak yang penting gitu ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Aku kembalikan Baiklah, ke demikian Kak. pemaparan. Baiklah, demikian pemaparan yang menarik dari Kak Nurul Putri Kamalia. Atas paparan yang luar biasa ini, mari kita sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih, Kak, kepada Kak Nurul. Terima kasih juga Selanjutnya, teman-teman. sebelum mengakhiri sesi dengan Kak Nurul, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman mungkin bisa diaktifkan kameranya. Baik, satu, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Selanjutnya, next. 1, 2. Baik, terima kasih. Semoga apa yang hendak disampaikan oleh Kak Nurul dapat bermanfaat untuk kita dan dapat diaplikasikan sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Teman-teman, terima kasih Kak Nurul. Baik, teman-teman, di penghujung agenda hari ini ada sedikit pengumuman mengenai panduan pengajuan bantuan lomba bagi teman-teman yang berencana untuk mengikuti lomba oleh tim BSI Scholarship. Kepada tim BSI Scholarship, disilahkan. Oke, terima kasih Rika. Untuk teman-teman semuanya suaraku aman ya? Oke, aku izin share screen dulu. Oke, slideshow dulu ya. Oke, jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang mau mengajukan lomba, eh, bisa kita punya kriteria sendiri nih, ada 4 kriteria nih. Jadi nanti untuk eventnya sendiri itu ada event nasional. Jadi yang menyelenggarakan tuh event resmi gitu dari misalkan OJK, kementerian dan lain-lain. Dibuktikan juga dengan adanya publikasi acara gitu di akun media sosial mereka. Ini itu menutup kalau untuk kampus-kampus yang menyediakan itu belum diperbolehkan gitu. Nah, untuk yang kedua, untuk event internasional ini eh, juga bisa jika teman-teman menjadi perwakilan dari negara yang lain gitu. Nah, kegiatan ini juga diharuskan untuk metodenya offline gitu ya.
Terus program yang diikuti pun perlu membawa tema yang mendukung isu kemaslahatan gitu kayak pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan gitu. Oke, nextnya. Nah, ini ada mekanismenya nih teman-teman. Jadi ada 6 mekanismenya. Teman-teman nanti kirim poster dan proposal terkait program yang teman-teman mau ajukan. Terus teman-teman juga nanti eh, mengajukan ini ke tim BSI Maslahat juga untuk isinya juga disesuaikan dan nanti akan direview oleh tim BSI Scholarship kurang lebih 10 hari kerja. Kemudian nanti akan ada proses interviewnya juga, terus ada proses approval dan pencairan dana gitu. Nah, setelah itu nanti Wordi akan membuat laporan kegiatan dan keuangan. Nah, untuk pertanyaan, untuk pengiriman poster dan proposal dikirim ke admin BSI Scholarship gitu teman-teman. Ini mungkin boleh di screenshot ya teman-teman ya. Untuk ini, oke, aku kasih waktu mungkin 1 menit kali ya untuk teman-teman screenshot boleh. Oke, yang lain sudah screenshot semuanya atau mau kita lanjut dulu kali ya? Kalau udah boleh ditulis di kolom komen ya teman-teman. Oke, udah 1 menit lewat. Aku next dulu. Jadi itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau, oh slide sebelumnya. Oke, aku balik ke slide sebelumnya sebentar. Nah, ini boleh nih kalau ada yang mau screenshot juga. Aku kasih waktu 1 menit. 1 menit cukup ya teman-teman ya. Oke, sip. Tunggu 1 menit dari sekarang. Ya, betul. Jadi perlu untuk event nasional yang menyelenggarakan. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut ya, itu bisa chat aja ke admin dari BSI-nya ya. Oke, sudah 1 menit lewat, teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga materi hari ini juga bisa bermanfaat dan berdampak ya untuk teman-teman ya. Aku balikan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penyampaiannya terkait panduan pengajuan bantuan lomba. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah agenda pembinaan BSI Scholarship Inspirasi Batch 4 Januari 2025 pada pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada para awarda Batch 4 yang telah berpartisipasi. Semoga agenda hari ini dapat memberikan ilmu dan nilai yang bermanfaat bagi kita semua. Semua serta dapat diaplikasikan sehari-hari. Kemudian sebelum saya tutup, izin mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi formulir presensi yang ada di kolom komentar yang bisa teman-teman akses. Baik, telah tiba waktunya di penghujung agenda hari ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama acara berlangsung masih terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya juga ingin mengucapkan selamat dan semangat kepada teman-teman Awarda BSI Batch 4 untuk berlayar dalam kapal bersama BSI Scholarship hingga akhir. Mari kita akhiri agenda hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri agenda hari ini dengan mohon maaf, saya Rika Damayanti selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Thank you Kakak. Makasih Kak Rika. Terima kasih, Kak. Izin live ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak izin keluar. Izin keluar, Kak.